Salam saudara, selamat pagi. Di hari Minggu tanggal 19 April 2020 ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 dalam sebuah renungan Tuhan pemilik hidupmu. Tuhan pemilik hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ketidaktahuan kita melangkah ke tahun 2020 dengan berkata, tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Seperti tahun kemarin yang telah kita lalui, tentu kita dengan mudah menjelaskan bagaimana Tuhan mengasihi kita sehingga kita diperkenankan masuk ke tahun yang baru. Tapi ketika kita ditanya tentang apa yang akan terjadi pada hari esok, tidak seorang pun di antara kita yang tahu. Dalam ketidaktahuan itulah rasa khawatir bahkan ketakutan muncul. Apalagi ketika di awal tahun 2020 ini kita diperhadapkan dengan virus corona, akhirnya kekhawatiran dan ketakutan kita makin berlebih. Terbukti dengan akhirnya kita mulai takut menyambut orang-orang baru, kita mulai takut menerima barang-barang yang baru, bahkan kita akhirnya takut untuk menyambut hari yang baru. Memang benar, tentu kita harus tetap waspada dan mawas diri supaya kita bisa terhindar dari virus ini. Namun bagaimana dengan bacaan kita saat ini? Bacaan kita pagi ini berisi sebuah janji dari malaikat bahwa ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Kalimat ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tetapi Tuhan mau kita melewati sebuah proses. Ia sudah mendahului murid-muridnya ke Galilea, dalam arti bahwa ia lebih dahulu ada di sana, dan ia akan berjanji menjumpai murid-muridnya di sana. Sebuah pernyataan bahwa Tuhan mendahului masa. Dalam ayat yang ke-6, jangan takut. Sebuah kalimat jaminan. Mengapa harus ke Galilea? Karena Tuhan hendak menggenapi firman-Nya. Jangan takut, Tuhan hendak menggenapi firman-Nya. Tuhan mendahului kita di hari depan. Dalam ayat yang ke-7, malaikat berkata, "Yang mendahului kamu ke Galilea." Sungguh hal yang luar biasa. Tuhan sudah mendahului murid-muridnya. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa melampaui waktu. Pada ayat yang ke-14, akhirnya ia menampakkan dirinya kepada 11 orang itu atau ke-11 muridnya ketika mereka makan. Dunia boleh digoncang oleh COVID-19, namun bagi kita hari esok adalah hari yang penuh dengan harapan. Tuhan berjanji akan menyertai kita karena Dia memegang hari esok. Tuhan kita berkuasa atas hari esok, sehingga kita tetap yakin bahwa wabah ini tidak akan menghalangi kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita belajar pada peristiwa air bah, di mana kasih Tuhan nyata kepada Nuh dan keluarganya, sekalipun mereka di tengah hujan yang deras selama 40 hari 40 malam. Hidup kita berarti karena ada jaminan keselamatan dalam Yohanes 3 ayat 16. Bahkan Tuhan menjamin kemenangan untuk kita dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55.
dan jaminan kebahagiaan juga akan dilimpahkan kepada kita dalam Yohanes 10 ayat 10. Tuhan adalah jaminan kita untuk menghadapi hari esok. Jangan khawatir akan hidupmu, Matius 6 ayat 34. Karena kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta pun dari hidup kita. Ingat, kekhawatiran itu mempunyai kuasa untuk mematahkan harapan. Kekhawatiran itu merusak hubungan dengan sesama. Kekhawatiran itu merusak hubungan dengan Tuhan. Memang kita harus menjaga jarak secara fisik dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita harus mendekatkan diri secara rohani dengan sesama kita. Corona ini bisa dan dapat membunuh tubuh, tetapi tidak bisa dan tidak dapat membunuh jiwa. Tetaplah berpengharapan. Tidak ada yang dapat memberi jaminan untuk menghadapi hari esok selain Yesus. Karena hari esok ada di tangannya. Tuhan pemilik hidupmu. Tetaplah bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.